Indonesia hanya dikuasai 29 orang saja. Hah, emang siapa? Menurut Ihsanuddin Nursi yang merupakan seorang ekonom dan pengamat politik Indonesia yang terkenal dengan analisisnya yang tajam dan kritis terhadap isu-isu politik dan ekonomi di Indonesia, mengatakan bahwa negara ini dikuasai 29 orang saja. Lantas siapa aja? Menurut beliau, 29 orang ini adalah 9 diantaranya adalah ketua umum partai politik, 10 orang terkaya di Indonesia, 9 hakim konstitusi, dan 1 lagi adalah presiden. Dari 29 orang ini hanya mereka yang bermain dan nentuin masa depan Indonesia. Dan kita nggak bisa apa-apa selain manut-manut aja. Ada yang skeptis dengan cara yang Bapak tunjukkan di awal-awal. Nggak apa-apa, bagus. Untuk Pak Prabowo tunjukkan hal yang sebaliknya. Kan orang cerdas itu begitu. Ketika ada orang yang berprasangka baik kepada kita, padahal kita merasa tidak sebaik itu, apa yang harus kita lakukan? Wujudkan. Sehingga apa yang disampaikan oleh orang itu menjadi kenyataan. Menjadi motivasi kita untuk melakukan kebaikan. Sehingga persis seperti yang disangkakan orang. Kalau ada orang yang menuduh hal yang negatif dan itu tidak kita perbuat, jadikan itu motivasi. Tunjukkan bahwa saya tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang itu. Jadi skeptisnya orang-orang kritis hari ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat Pak Prabowo. Kan begitu ya. Nah, coba kita lihat nih dari adik Presiden Prabowo Subianto dari CNN yang mengupas kondisi miris ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Ketimpangan ini katanya bisa dilihat dari jumlah kekayaan 10 orang terkaya di Indonesia yang ternyata lebih banyak dari harta 114 juta penduduk Nusantara. Ia juga mengakui bahwa jajaran 10-50 orang kaya itu ada keluarga Joyo Hadikusumo termasuk Prabowo. Orang-orang kaya ini, orang-orang elit yang top 1%. Buat kalian tahu sedikit datanya ya. Top 1% di Indonesia itu kuasain 49% harta di Indonesia. Dan 70% lebih tanah di Indonesia. Itu dikuasain 1% aja. Total penduduk kita, kelihatannya banyak, 270 juta. 26 juta itu di batas kemiskinan. 60 juta itu OTW ke batas kemiskinan. Hampir 100 juta yang rakyat kita itu hidup miskin. Dengan sumber daya yang luas banget. Kenapa? Karena kebohongan yang disuguhkan ini ke dalam otak kalian. Contohnya tadi, jadi anak-anak ngomong, orang kaya beneran itu nggak beli Ferrari. Biar mereka nggak pikir ke sana, ya. Jadi elit-elit ini tuh punya agendanya sendiri, yaitu mereka main game yang gue bilang sok humble. Lu kalau pernah lihat konglomerat pil, oh biaya hidup gue 10 juta. Percaya gue, biaya hidupnya nggak 10 juta. Mobilnya Rolls Royce Phantom, ya. Pembantunya 20 di rumahnya. Dan dia ngomong kalau di publik, oh saya 10 juta. Itu kebohongan luar biasa yang dikeluarkan ke kalian. Biar seolah-olah ya, hidup kalian sama hidup para elit ini itu selevel, sejajar, sama. Mereka kalau nggak mau kalian mikir di luar gelasnya. Mereka mau kalian ada di gelas itu tadi, ya. Jadi kalian kelihatannya sama para konglomerat ini. Oh, dia aja humble, gue juga mau hidup. Enggak, hidupnya nggak humble, bos. Ferrari mereka ada yang 200, 50 di Indonesia, 100 di Singapura, sisanya taruh di US, di mansion yang besar di Bel Air. Ada itu konglomerat di Indonesia. Ngomongnya di sini, oh saya sederhana, ya kan, sepatu di lakban, kayak gitu. Itu permainan para elit, ya. Yang gue bongkar di sini. Kalau kalian bilang, oh tapi pejabat itu naiknya Innova, betul, buat bikin image. Kalian datang ke garasi rumahnya, gue akan make sure itu bukan Innova. Itu yang pas ditemui media mereka dada-dada, ya kan, pakai Innova tua. Itu style mereka, memang stylenya seperti itu. Sebanyak 10 keluarga terkaya di Indonesia lebih kaya dari 114 juta orang di Indonesia. Itu ada waktu di Hambalang 50 keluarga kaya di Indonesia. Jadi ini pengakuan Hasyim. Maka mari kita jadikan bahwa kalimat Prabowo ini adalah sebuah motivasi yang akan dia lakukan untuk melebarkan kekayaan, tidak hanya terkumpul pada 50 orang saja. Nah, kan positifnya begitu. Kita tunggu. Rakyat tergusur hebat di PIK 2. Diam saja? Jangan dong. Masih aja omon-omon. Kapan actionnya? Mampu kagak? Lambaikan tangan ke kamera kalau emang nggak kuat. Prabowo masih di Brasil. Kita tunggu pulang. Kita tagih janjinya. Nah, gitu ya. Wah, beliau sedang membahas negara atas angin, Konoha, bukan Indonesia. Dan segelintir orang-orang itu yang ada di belakang Bapak hari ini. Maka Prabowo yang mau memperbaiki ekonomi dan negeri, tapi kebijakan yang diambil
menaikkan PPN 12%, jelas yang terdampak adalah rakyat. Ini pelatih tidur nih. Daya beli dan perputaran ekonomi pasti akan melemah. Tolonglah Pak Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12% ini. Kalau Bapak mengatakan bahwa kekayaan tidak boleh dikumpulkan hanya pada sangat segelintir orang, bagaimana daya beli mau naik ketika harga-harga justru semakin mencekik? Yang ada malah turun. Mulyono yang bikin utang katanya, Mulyani yang suruh bayar. Tapi kan mungkin itu deal-dealan politik ya. Kalau misalnya total belanjaan kamu di minimarket nilainya 500.000, pas PPN-nya 11%, kamu jadi harus bayar 555.000. Nah, kalau PPN-nya naik jadi 12%, kamu berarti harus bayar 560.000. Ilustrasi selisih kenaikan itu dengan catatan harga-harga barangnya nggak ikutan naik loh ya. Soalnya, ahli bilang kalau PPN naik, pelaku usaha kemungkinan besar akan menambah biaya produksi karena harga bahan baku pun naik. Akibatnya, harga barangnya juga naik. Itu baru barang, belum lagi harga jasa. Ya, walaupun ada jenis-jenis barang dan jasa yang nggak kena PPN sih. Kalau harga-harga naik dan warga ngerem belanja nih, permintaan barang dan jasa akan turun. Ini bisa memicu PHK karena produsen atau penyedia jasa tidak mampu menutup biaya produksi. Kebijakan ini memang bagus buat menambah pemasukan negara, tapi pengamat bilang rakyat bakal menderita. Apalagi masih ada iuran tapera, iuran program pensiun tambahan, dan lain-lain di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti ini. Katanya Prabowo, bulan-bulan pertama menjabat saya harus fokus perbaiki ekonomi dalam negeri. Nah pertanyaannya, ekonomi siapa yang ada di dalam negeri ini? Karena di dalam negeri ini ada segelintir orang tadi yang sangat kaya, yang terus-menerus diuntungkan oleh rezim Mulyono. Iya, dalam kasus PIK 2 misalkan, siapa yang diuntungkan? Ya orang-orang itu gitu. Gimana nggak melemah daya beli masyarakat? Semuanya serba mahal. Barang impor semua. Aduh. Mohon diperhatikan juga ini. Presiden Tanzania sebut syarat utang Cina hanya bisa diterima oleh pria mabuk. Waduh. Ngeri kali ini. Ini Gunawan ini sampai kebingungan. Baca berita ini jadi bengong sendiri gue gitu. Kalau benar apakah pemimpin kita mabuk ya? Ya mudah-mudahan ini bagian dari strategi. Tapi jangan juga strategi yang bodoh. Ini juga harus jadi perhatian Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah memberikan statement mendukung Ahmad Lutfi, calon gubernur Jawa Tengah. Tapi rekam jejaknya Pak, aduh. Ini salah satu buktinya dari Alvin Lim. Kita tahu Ahmad Lutfi ini siapa teman-teman? Adalah Kapolda Jawa Tengah. Di dalam artikel ini, Jokowi bilang bahwa Ahmad Lutfi dan dirinya sudah bersahabat sejak lama teman-teman. Berarti Ahmad Lutfi juga bisa naik pangkat, bisa jadi Kapolda dengan cepat karena sahabat Jokowi. Dan sekarang dia berhenti dari Kapolda, mau menjabat sebagai gubernur juga karena kedekatan dengan penguasa teman-teman. Ini yang patut kita waspadai. Ini bukti saya ya berkomunikasi dengan Kapolda Jawa Tengah. Jadi saya waktu itu mendapatkan informasi ada 3 lokasi judi di Jawa Tengah. Saya kirim link beritanya ke Ahmad Lutfi teman-teman ya. Waktu itu beliau kan Kapolda tuh, Kapolda Jawa Tengah. Saya kirimkan beritanya, ini ada tanggalnya Juni 17, 2023. Wah, lengkap. Ya. Nggak dibalas sama sekali link berita saya. Yang ada berikutnya teman-teman, handphone saya diblokir karena ini hanya centang 1. Ya, nomor yang sama yang tadinya ada gambarnya, sekarang ini centang 1. Ya, itulah yang terjadi. Jadi Pak Prabowo memang harus lebih banyak melihat jangan ke Antartika, antar kita aja gitu. Karena Suryo kan bilang gitu, koruptor itu nggak ada di Antartika, adanya di antar kita kan. Ya artinya lihatlah ke sekeliling. Ini masalah-masalah tuh banyak sumbernya dari sekeliling Pak Prabowo. Jadi fokus dulu ke situ Pak. Dan Wapres Bapak, informasinya menyebut banyak orang iseng kirim aduan ke nomor WA lapor Mas Wapres Gibran. Istana .2 laporannya cuma main-main.
Ya wapresnya juga main-main nih. Jadi responnya ya main-main juga dong, banyak yang begitu. Tapi saya menagih nih Hasan Nasbi. Anda kalau bicara seperti ini, laporan cuma main-main, tunjukkan mana yang main-main. Sampaikan contohnya apa. Apakah yang bertanya siapa pemilik akun Fufafa itu dianggap main-main? Jangan, itu bukan main-main, itu beneran. Kalau ada yang melaporkan rangkaian kebohongan Jokowi, jangan dianggap main-main, itu beneran. Yang main-main itu apa? Jelaskan. Kalau ada rakyat bilang, Pak saya lapar, itu serius, bukan main-main. Maka tunjukkan yang main-main itu yang bagaimana. Jangan yang laporan individu dianggap main-main. Justru persoalannya pada individu-individu rakyat Indonesia yang hari ini tidak menikmati kemakmuran di negeri ini. Yang kata Pak Prabowo dikatakan resep negara gagal itu ya sedang terjadi hari ini.